Misalkan pilih reksadana, saham, atau kripto. Halo, jadi pada kali ini aku bakal jelasin ke kalian yang mungkin masih awam dengan dunia investasi terkait instrumen-instrumen apa saja yang ada. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kalian pahami prinsip investasi ini. Dimana semakin besar resikonya, itu semakin tinggi return yang bakal kita dapat. Dan semakin rendah resikonya, semakin rendah juga return yang bakal kita dapat. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama ini ada bank. Bank itu resikonya sangat rendah, dimana kita bisa ambil duitnya kapan aja, dan duitnya tuh pasti ada dan nggak bakal hilang. Sama dia juga dijamin sama negara. Di sini aku ambil contoh returnnya Bank Blue BCA. Dia ngasih return sekitar 0,5% per tahun. Dan bank-bank lain itu lebih kurang mirip-mirip, sekitar 0, sekian persen. Terus kalau misal resikonya naik dikit, kita ada reksadana. Nah, di reksadana ini ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, sama campuran. Reksadana pasar uang ini sebenarnya 11-12 kayak bank. Resiko untuk ruginya tuh kecil, bahkan mungkin hampir nol. Tapi bedanya itu, kalau reksadana pasar uang, kita nggak bisa ngambil duit kita kapanpun kita mau. Jadi butuh ada waktu sekitar rata-rata 7 hari kerja. Dan return untuk pasar uang sendiri itu di kisaran 4%-an. Terus ada reksadana pendapatan tetap, atau biasa dibilang obligasi. Di sini resikonya juga rendah. Inti dari obligasi itu secara kasarnya adalah ada pihak yang utang ke kita. Dan biasanya itu pihaknya ini adalah negara. Jadi itu kenapa resikonya rendah. Karena pasti bakal dibayar. Kalau misalkan sering dengar SBN atau surat berharga negara, atau kayak ORI gitu, nah itu obligasi. Dan untuk returnnya sendiri, dia ada di kisaran 5-6%-an. Ada yang bagus juga, mungkin bisa sampai 7%-an. Nah, terus ada reksadana saham. Seperti yang kalian tahu, saham itu adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi, resikonya itu tinggi. Bisa naik, bisa turun returnnya. Nah, singkatnya, di reksadana saham, kita menyuruh orang lain atau kayak manajer investasi buat beliin saham-saham yang bagus buat kita. Nah, yang terakhir di reksadana ini ada reksadana campuran. Seperti namanya, ini merupakan campuran dari reksadana-reksadana sebelumnya. Jadi di sini kita mempercayai manajer investasi buat istilahnya kayak gado-gadoin supaya returnnya itu bagus. Nah, terus kita ada saham yang kita beli sendiri. Bedanya sama reksadana saham itu, kalau di reksadana saham, kita mempercayai manajer investasi buat beli dan jual saham-saham pilihan mereka. Cuman kalau ini, keputusan di tangan kita, dan tergantung kalau misalnya performa analisis kita bagus, ya untungnya bisa gila-gilaan. Tapi juga kalau misalnya kita lagi sial atau jelek analisisnya, ya rugi. Nah, yang terakhir ini ada kripto. Jujur aku kurang begitu paham terkait kripto, cuman yang jelas ini adalah instrumen investasi yang paling beresiko. Karena kalau di saham kan itu perusahaan yang real adanya. Kalau di kripto ini adalah sebuah hal yang nggak kelihatan gitu. Cuman kalau kata orang sih returnnya bisa gila-gilaan. Jadi gitu teman-teman terkait pengenalan instrumen investasi yang ada. Kalau jalan ninja kalian kira-kira gimana nih?